Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Nuraini dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 1011911. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kreativitas dan inovasi produk. Lanjut ke mengelola kreativitas individu. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, akan tetapi kemampuan ini berbeda antara satu orang dan orang lainnya. Kemampuan dan bakat merupakan dasarnya, tetapi pengetahuan dari lingkungannya dapat juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Bagi kalangan wirausaha, tingkat kreativitas sangat menunjang dalam kemajuan bisnis. Dalam lingkungan bisnis global, saat perubahan begitu cepat, perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang dapat mengantisipasi dan tanggap terhadap perubahan. Lanjut ke kreativitas. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi bisa juga efektif untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Joan Harte, seorang ahli filsafat dari Spanyol, tingkat kecerdasan paling tinggi yang dimiliki manusia adalah true creativity. Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah dilihat, didengar, diraba, dan dicium juga sebelumnya. Tanpa harus terpaku dengan definisi yang ada, kita dapat memahami definisi-definisi dari para ahli bidang apapun untuk dijadikan landasan dalam merumuskan pemaknaan dari kreativitas itu sendiri. Bentuk dan ciri kreativitas. Bentuk kreativitas dalam kehidupan manusia. Bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Yang pertama ada ide, yang kedua produk, dan yang ketiga adalah gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri kreativitas. Menurut David Campbell, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Yang pertama, ciri pokok, kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan, cara baru, dan penemuan. Yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan atau yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan tetap hidup. Yang ketiga, ciri-ciri sampingan, yaitu tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi tetap dan kerap mempengaruhi perilaku orang-orang yang kreatif. Lanjut ke proses kreativitas. Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama aspek pribadi. Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam pewujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. Yang ketiga, aspek proses. Menurut Terence, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah dan membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Yang keempat, aspek produk. Kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Selanjutnya, kreativitas tidak timbul serta-merta, tetapi melalui proses. Nah, proses kreatif menurut Bobby De Partner, di dalam bukunya, Quantum Learning mengalir melalui 5 tahap. Dan tahap-tahap tersebut ada persiapan mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan, kemudian inkubasi, mencerna fakta-fakta, dan mengolahnya dalam pikiran. Ketiga ada iluminasi, mendesak ke permukaan, gagasan-gagasan bermunculan, verifikasi, memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah, dan yang terakhir ada aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Proses kreatif menurut David Campbell, urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, kedua konsentrasi, ketiga inkubasi, keempat iluminasi, dan yang kelima adalah verifikasi atau produksi. Kemudian selanjutnya ada kiat-kiat menjadi kreatif. Kiat-kiat memperoleh teknik-teknik kreativitas menurut Bobby De Partner dan Amp, Mika Harnaki tahun 2001, 321 dalam bukunya Quantum Learning adalah sebagai berikut. Yaitu ingatlah sukses-sukses Anda di masa lalu, kemudian yakinlah ini dapat menjadi hari terobosan,
jalani hari Anda dengan keyakinan bahwa sesuatu dapat terjadi untuk mengubah segalanya. Dengan cara itu, jika sesuatu benar-benar muncul, maka Anda akan siap menerimanya dan masih banyak lagi. Selanjutnya, strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program meningkatkan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams tahun 1989. Yang pertama, mengenali hubungan, kemudian kembangkan perspektif fungsional. Selanjutnya, gunakan akal dan hapus perasaan ragu-ragu. Kemudian, apa sih kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif? Nah, di sini diantaranya adalah ada pemikiran lain, mencari selamat, stereotype atau yakin sudah ada ketentuan, dan pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif. De Bono tahun 1970 berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Pemikiran kreatif juga memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Seorang wirausaha yang tertarik akan membuat hidup lebih menyenangkan, lebih menarik, serta akan menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Rensep tahun 1999 menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif, di antaranya seperti sensitif terhadap masalah, mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, keaslian, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan pada gejala bawah sadar, mau mendengarkan perasaan, mempunyai motivasi, bebas dari rasa takut, mampu berkonsentrasi dan mempunyai kemampuan untuk memilih. Manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama ada kinerja optimal, kedua menghindari stres, selanjutnya menemukan inovasi terbaru dan membenahi sistem yang ada. Selanjutnya bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Ada inovasi untuk proses kerja yang optimal, terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi, melakukan kolaborasi, dan memberikan masukan. Selanjutnya ada dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum. Yang pertama memberi ruang gerak, menyediakan fasilitas, mengumpulkan ide, dan juga memberikan apresiasi. Kemudian selanjutnya ada inovasi produk. Pengertian inovasi produk secara umum ya. Itu suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Yaitu menciptakan nilai pelanggan ya, contohnya seperti, dan juga inovasi produk dapat berasal juga dari keinginan. Lanjut ke tujuan inovasi produk. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan, kebutuhan, dan selera konsumen. Teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik dan dari luar negeri ya. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengamati produk atau layanan, dan mengurangi konsumsi energi. Lalu apa ciri-ciri inovasi? Yang pertama memiliki ciri khas. Yang kedua merupakan ide baru, kemudian dilakukan secara terencana dan memiliki tujuan. Jadi saling berhubungan dengan poin yang sebelumnya. Inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis inovasi ada incremental innovation, descriptive innovation, architectural innovation, dan radical innovation. Penggolongan inovasi dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Budi Sanjaya bahwa Robertson menggolongkan inovasi dalam 3 macam, di mana penggolongan ini didasarkan atas dampak inovasi terhadap perilaku dalam struktur sosial yang digunakan dalam pemasaran, yaitu inovasi terus-menerus berupa modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada,
Kemudian inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada, namun tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Misalnya, membuat kemasan baru pada alat kosmetik agar lebih menarik. Terakhir ada inovasi terus-menerus, yaitu penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Proses inovasi ada 2 tahapan khusus yang dilewati, yaitu discovery dan invention. Manfaat inovasi yang pertama memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, kedua meningkatkan produktivitas perusahaan, kemudian membuat bisnis menjadi unik, dan mengalahkan kompetitor yang kuat. Dimensi inovasi produk menurut penelitian Sekardila Pratiwi tahun 2016 terdapat 3 dimensi produk, antara lain perluasan lini, kedua produk baru, dan yang ketiga adalah produk benar-benar baru, yaitu produk yang termasuk baru baik bagi perusahaan maupun untuk pasar. Tipe inovasi produk menurut Kotler dan Best tahun 2004 dalam Aulia 2014, pendekatan-pendekatan mengenai pengembangan produk baru yang didasarkan pada asumsi pasar tetap, yaitu inovasi berbasis modulasi, berbasis ukuran, berbasis kemasan, berbasis desain, berbasis pengembangan bahan komplementer, dan inovasi berbasis pengurangan upaya. Kemudian faktor inovasi, persaingan bisnis yang dihadapi menurut Elitan M. Anantan tahun 2019, 39 dalam Lina Bunga tahun 2012, keputusan perusahaan untuk melakukan inovasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kondisi industri di mana perusahaan, yang kedua sejarah dan strategi perusahaan saat ini, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia dan material. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang inovasi produk. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.